Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat yang teramat besar yang senantiasa setiap saat kita mensyukurinya. Dan hari ini kita pun terasa rasa syukur yang luar biasa dalam diri kita karena kita terhantarkan di dalam bulan Ramadan. Saat ini kita menjalani saum di bulan Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berkaitan dengan saum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takwa, agar kalian menjadi lebih takwa. Jadi ternyata saum yang Allah perintahkan kepada kita ada tujuannya. Tujuannya apa? Agar kita menjadi sosok manusia yang takwa kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan takwa? Banyak ayat di dalam Al-Quran menyebutkan tentang takwa. Namun kita coba baca beberapa ayat sehingga kita bisa mengambil pengertian apa yang namanya takwa, atau upaya yang bagaimana sehingga kita menjadi manusia yang takwa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum, mengabdilah kepada Rabb kalian, menyembahlah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang Dia telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Jadi di dalam ayat ini, agar kita menjadi orang yang takwa, Allah memerintahkan manusia itu hidupnya di dalam pengabdian diri kepada Allah, di dalam penyembahan dirinya kepada Allah. Nah, dijelaskan pula di ayat berikutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yaitu yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, wassamaa binaan, dan langit sebagai atap, wa anzala minas samai, dan menurunkan dari langit ma'an, air, fa akhraja bihi, lalu mengeluarkan dengannya, minas samaroti, buah-buahan, rizqal lakum, sebagai rizki untuk kalian. Mari kita lihat di penghujung ayat ini. Allah menyatakan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan Allah sebagai sekutu sedangkan kalian mengetahui. Apa yang dimaksud sekutu di dalam ayat itu? Fala taj'alu lillahi andadan, jangan menjadikan Allah sebagai sekutu. Sekutu yang apa, yang bagaimana? Kita kembalikan kepada ayat 21 tadi. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum, mengabdilah kepada Rabb kalian, sembahlah Rabb kalian. Jadi fala taj'alu lillahi andadan itu, jangan kalian mempunyai sekutu di dalam pengabdian. Ada mengabdi kepada yang lain atau menyembah ke yang lain selain kepada Allah. Nah, itulah yang Allah perintahkan. Jadi menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, itu satu-satunya, tidak ke yang lain, dan itulah yang akan menghantarkan kepada ketakwaan. Nah, mari kita lihat pula di dalam surat Ali Imran ayat 102 makna dari takwa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sepenuh-penuh takwa. Wala tamutunna, dan jangan kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jadi dari ayat ini menunjukkan takwa itu adalah berserah diri. Nah, kita lanjutkan ayatnya di dalam surat Al-Maidah ayat 7. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Wa mitsaqahu, dan perjanjiannya, alladzi wasaqakum bihi, yang telah dikokohkannya. Idz kuntum sami'na wa ata'na wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, dari surat Al-Maidah ayat 7 ini Allah mengingatkan agar kita senantiasa ingat, bersyukur akan nikmat Allah, terutama nikmat perjanjian. Perjanjian yang isinya adalah ketaatan, yang tidak lain adalah 2 kalimat syahadat. Dan Allah kemudian menyatakan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Artinya yang dimaksud takwa itu adalah taat. Taat terhadap perjanjian yang telah ditetapkan oleh dirinya kepada Allah, bahwa hidupnya dalam rangka untuk mengabdi kepadanya, dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, dalam rangka itulah dia berusaha untuk menjalankannya dengan seluruh ketaatan. Nah, baik ikhwatu iman rahimakallah, dari berbagai keterangan ayat-ayat yang tadi ya berkaitan dengan takwa, kita lihat juga di ayat yang lain di mana Allah memberikan balasan kepada orang yang takwa. Surat Ali Imran ayat 15 menyebutkan lilladzina taqau, dan bagi orang yang takwa, inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha anharu khalidina fiha wa ajwajum mutahharah wa ridwanun minallah. Bagi orang yang takwa, bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, di bawahnya sungai-sungai, lalu kemudian pasangan yang disucikan dan keriduan Allah. Nah, di dalam surat Al-Bayyinah ayat 8 dijelaskan kepada siapa surga ini diberikan. Kepada orang yang bertakwa, yang bagaimana surga itu diberikan. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu bagi khasyya rabbah, orang yang takut kepada Rabb. Jadi jelas sekali kaitannya dari ayat yang terakhir ini, bahwa orang yang bertakwa yang akan mendapatkan jaminan surga adalah orang yang khasyya rabbah, orang yang senantiasa takut kepada Rabb. Takut kalau dia berbuat salah, kalau dia berbuat dosa, jangankan dosa besar, dosa kecil saja dia demikian takutnya. Takut kalau dia lalai di dalam dia beribadah kepada Allah. Nah, perasaan itulah yang hadir dalam diri. Nah, itulah orang yang takwa. Jadi kembalikan kepada pembahasan semula, bahwa tujuan dari saum itu adalah alakum tatakun. Maka kalau saum itu menjadikan kita menjadi sosok manusia yang takwa atau bertambah takwa, maka harus terasa dalam diri kita bertambahnya di dalam diri ketundukan kepada Allah, bertambahnya di dalam diri keberserahan diriannya, bertambahnya dalam diri ketaatan kepada Allah. Nah, itulah yang akan kita rasakan perubahan akibat ibadah yang kita jalani selama bulan Ramadan. Kita mendapatkan satu perubahan, yaitu apa? Bertambah ketaatan, bertambah ketundukan, dan itulah keberkahan dari pembinaan di bulan Ramadan. Demikian apa yang disampaikan. Barakallahu li wa lakum.
nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.